penjara, mantan penjamret. Kita udah muter-muter di mana Bu anak ibu nih nongkrongnya? Biasanya kan emang di depan. Coba nggak apa-apa dan jalannya pelan-pelan dan coba dan kita cari coba pelan-pelan dan kita. Coba dah di gang situ tuh, di jalanan situ tuh. Di jalan yang mana nih? Yang depan Coba ya, depan coba lurus lihat dulu situ. kita belok kanan nanti dan coba dan. Terus dia kalau ngejamret itu jamret anak-anak atau orang dewasa kebanyakan Bu? Kan nggak tahu kalau bukan orang tetangga yang bilang. Biasanya kata anak kecil yang kedengerannya mah begitu. Coba tadi kayaknya dah. Mana Bu? Coba tuh Bang. Anak yang belok. Ini anaknya. Iya, tuh ibu. Turun. Astagfirullahaladzim. Hei. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, hei. Ya Allah. Itu gimana nih? Astagfirullahaladzim, nah. Mau kemana lu, ha? Mau kemana lu, toh? Mau kemana lu? Hei. Itu gimana? Lu apa? Lu ngumpul sama batu lu, ha? Awas, kejar. Astagfirullahaladzim. Awas. Lu, nih lihat nih. Nih bulu nih, Toh. Toh, lu mau ngapain, Toh, Pak! Toh, lu mau ngapain? Campur ya? Gua nggak ikut campur, gua cuma... Lu siapa ya? Tolong, nih Ibu. Tolong Lu siapa ya? ngapain? Ya, lu apaan sih? Gue dari Antv. Gue dari bekas Ini rumah apa jalan nih? TV. Udah. Ini apa nih? Ini tim gue. Ini apa nih? Mau kemana sih? Tahan, Frik! Tangan pical! Pegang. Bangun. Kenapa? Anak gua udah. Kenapa? Mana nggak? Balikin nggak gelang anak gua? Balikin nggak? Balikin Pak. Balikin nggak? Balikin nggak sini buruan? Taruh lo sama dong. Iya, lu jangan dipegang nggak burang nanti mau dipegangin. Enggak, aku mau ngambil. Ngapa jadi begini sih? Astagfirullahaladzim. Bener bunyi doang, Bu. Coba lihat. Lu kalau mau nyolong jangan di sini. Istighfar. Ini ada apaan sih? Ini apa namanya nih? Lu nyerang bareng orang, gimana orang nggak mau rame? Ngapa begini sih? Bu, ini gimana nih, Bu? Apa mau kita bawa aja udah? Iya. Kita langsung bawa aja. Jangan Pak. Bu, ini kalau kayak gini ngeri juga nih, Bu. Bawa buruan, bawa ke penjara aja. Astagfirullahaladzim, Bu. Udah. Jangan anak saya, Iya, Bu. Bu. Ya, Ibu, yang ngapain? Nanti biar kita yang ngurus. Ibu, sekarang Ibu ngomong sama anaknya. Kenapa Ibu nyuruh saya datang ke sini? Ma nyuruh dia ke sini. Minta tolong nasihatin, Toto. Mau udah Dia udah bikin malu, malah bikin malu. Biarin malu sekali doang. Yang penting lu jalannya bener ntar nih. Kenapa malu? Lu mau kemana lagi, Sob? Ada apa nih? Ada apa? Bapak. Ini kita. Saya. Lo yang biasa maling di sini. Astagfirullahaladzim, Bapak. Jangan, Bapak. Bapak jangan, Pak. Istighfar. Pak, jangan ganggu anak saya, Pak. Istighfar, Pak. Jangan, Pak. Maafin, Istighfar, Pak. Udah, sekarang gini. Ibu bilang, saya dari bekas sebelum majalah TV, saya mau ngajak dia. Bilang, Bu. Tok, Om ini mau ngajak Toto bener. Ya, ikutin ya. Bawa ada Om. Saya udah Ibu ngomong sama dia, bilangin. Kenapa saya datang ke sini? Karena Ibu ngerasa udah nggak enak, udah selama ini tetangga pada lapor Iya, sama benar. Ibu. Iya. Gara-gara Toto udah sering banget ngejamret di daerah sekitarnya. Iya. Terutama anak-anak nih yang Dulu dijamret. ini gue jamret di sini. Terus biasa jamret di mana? Di tempat lain kan? Sama aja kan? Udah, keluar aja Mas. Iya, Pak. Iya, Mas. Iya, Pak. Jangan begini. Iya, Pak. Ya, Ibu, lagi gimana nih? Toto saya ajak aja berusaha Ibu ya. Ajak. Iya. Sadar, Tok. Udah sekarang sini. Dulu kita cari ganggu orang-orang semuanya udah. Bertenang dulu. Tok, sadar. Kasihan Ibu. Udah capek dengerin cerita orang
Toto begini-begini. Orang nih dengerin. Tapi lu ngambil barang orang mulu, Tok. Lu mau jadi apa? Sekarang ikutin Om tuh ya. Biar lu bener. Kalau ibu sendiri, ibu mah nggak sanggup. Tok, udah ikut aja sama gue, ya. Ke tempat kita, ke rumah hijrah. Nggak diapa-apain kok, cuma belajar doang. Di sana cuma belajar bagaimana caranya sebenarnya lu tuh hidup di dunia ini tuh bagaimana. Semua tuh ada aturannya. Bukan cuma negara yang punya aturan, agama juga punya aturan gitu. Lu nggak bisa sembarangan ambil hak orang lain. Tok, ikutin ya, Tok ya. Biar lu jadi bener ya. Maunya apaan sih, kayak gimana sih ya? Sebenarnya maunya kayak gimana sih? Bu jelasin Bu, ibu maunya kayak gimana bilangin. Ibu maunya apa? Astagfirullahaladzim, tetangga pada tahu semua Toto kayak gini, yang malu kan Mak sendiri. Sekarang Toto ikutin dah tuh biar jadi bener ya. Kemana? Saya mau tanya sama Toto udah pernah penjara belum? Udah pernah? Gara-gara apa di penjara? Kasus yang sama. Terus nggak kapok? Makanya ikut saya. Yuk biar sama-sama kita belajar yuk. Kita belajar, biar Toto juga ngerti. Yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh. Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Supaya Toto juga tahu bagaimana hukumnya kalau Toto ngejamret barang-barang orang sembarangan. Bener. Jadi Toto juga ngerti. Ikut ya, Tok. Ikut ya, Tok. Puas. Iya. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh ngomong begitu sama orang tua. Ngomong yang baik-baik, yang Keluar dari sopan. hati Toto sendiri. Ya. Ikut ya. Bener nih ikut nih. Kalau mau ikut belajar bareng-bareng ayo. Ya. Yang serius. Jangan bikin orang tua jadi malu. Iya benar. Serius. Ya Bu ya, kalau gitu langsung saya ajak aja deh. Ya. Daripada nanti sebelumnya berubah pikiran lagi nanti dia. Ya Ibu, ya. Saya langsung ajak aja. Yuk antar ke mobil aja Bu. Yuk, yuk, yuk deh teman-teman, yuk masuk mobil. Ustaz. Seh, lu mau kemana? Ustaz, motor saya dibakar, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya mau dibakar, Bang. Jangan, dulu tenang dulu. Apa sih mau ngapain sih? Ini baru juga nyampe. Bang, motor saya mau dibakar. Nah, nanti dulu tenang dulu. Ucapin salam dulu. Kalau datang ketemu orang tuh ucapin salam dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Yang Ini datang Ustaz marah-marah ditangkap begini. kita hari ini. Ini motornya dia tadi. Ngapain Pak Ustaz? Allah Akbar. Ini saya lagi nanya sama santri. Ini motor dibawa ke sini nih, katanya dipakai buat ngambil perhiasan nih. Iya, ini dia orangnya Pak Oh, Ustaz. ini orangnya? Allahu Akbar. Ini kalau yang namanya kendaraan, ini kan nikmat dari Allah. Allah kasih rezeki. Harusnya digunainnya buat yang manfaat. Digunainnya buat manfaat. Buat ibadah. Jangan digunain buat halal maksiat. Ingat ente, wasilatun ilal haram muharramah. Segala sesuatu media yang digunakan untuk hal yang diharamkan, maka ini juga jadi haram hukumnya. Allahu Akbar, mendingan gak usah punya sekalian beginian daripada dipakai yang nggak benar. Jangan Pak Ustaz. Allahu Ustaz Akbar. ya. Jangan dibakar Pak Ustaz. Apaan sih ya tadi? Siapa yang mau bakar motor ente? Pak Ustaz bawa obor. Allahu Akbar. Ini aneh bawa obor, no aneh mau nyalain no. Obor di sono. Bakal sok terapi. Buat bakar motor saya nih. Astagfirullahaladzim. Yang mau bakar motor ente siapa? Suzon aja sama orang. Bang, makanya dengerin dulu datang ke sini atau tiba-tiba langsung lari aja. Belum ngucapin salam, udah tiba-tiba mikir yang enggak. Nggak bisa Pak Ustaz nyamperin bawa obor motor saya, Bang. Harusnya ente tanya dulu, ini obor bakal apaan? Allahu Akbar, ente nyangkain aneh mau bakar motor ente. Yang enggak aja siapa mau bakar motor ente? Emang sayang nih mau motor, sayang? Pak Ustaz. Hah? Sayang tapi yang punya motor? Tapi dipakainya bakal maksiat. Bakal ngambil harta orang. Bakal ngambil perhiasan dari anak kecil. Daripada dipakai bakal maksiat, mendingan nggak usah ada aja. Mending kalau gitu bakal sekalian aja mau Jangan. Kalau nggak mau dibakar, dipakainya buat hal yang manfaat. Iya, saya Pak Ustaz. Ya? Janji. 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 Ini namanya itu siapa sih? Toto nih. Aduh, nih Bang Fadli nih. Ya Pak Ustaz. Dilepas dulu nih. Tok, Ya. dari buka tuh. Lepas dulu tuh. Di sini, Nih. Kalung juga nih. Ya. Tuh. Taruh dulu deh. Ya, simpan dulu. Bang Fadli ntar dititipin sama santri. Ini biar diganti baju dulu aja nih Bang Fadli ya. Santri Iya, Pak coba Ustaz. nih. Iya. Gua ganti baju. Saya tinggal dulu Bang Fadli ya. Iya Pak Ustaz ya. Saya mau nyalain tempat sok terapi sana tuh. Ini Ya. boleh ini. Sini,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dititipin nih, ya. Langsung diganti baju aja. Ya. Lalu satu saat Bang Toto ini ada bisikan-bisikan syaitan yang mengajak, membisikkan untuk melakukan pencurian lagi. Ya, ketika ngeliat anak kecil mungkin pakai perhiasan, kepengen buat ngambil lagi, langsung buru-buru ambil wudhu. Ya, ambil wudhu, sholat. Jangan lupa zikrullah, sebut nama Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ketahuilah dengan banyak-banyak menyebut nama Allah itu akan menenangkan hati. Jadi gelisah, galau, bisikan-bisikan syaitan hilang dengan kita memperbanyak menyebut nama Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dilazimin, ya, biar bisa taubatan nasuha, istiqomah terus. Bentar dulu, Bang. Bentar dulu, Ustaz. Nah, kita perhati lihat. Oh iya, dia lagi ngasah-ngasah pedang. Memang saya suruh. Oh. Dia nggak tahu kalau itu pedang biasa buat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Toto? Udah diasah? Udah tajam, Tajam. Udah tajam ya? Ini asalnya pegang dulu deh. Simpenin. Alhamdulillah nih, kalau udah tajam nih. Oh iya, cakep udah Ustaz. Bener. Mau buat apaan, Pak Ustaz? Ini belas mangka. Mau kasih lihat ente. Cuman sebelum aneh bilang semangka, ente sehari-harinya apa sih yang ente lakuin? Sehari-harinya sih saya ngejamret, Pak Ustaz. Perhiasan anak kecil. Anak kecil. Maksudnya anak kecil pakai perhiasan aja ambil gitu, paksa. Waktu itu kuping, anting. Lagi di tempat sepi. Ah. Posisi langsung saya tarik. Oh, berdarah. Itu berdarah atau putus tau enggak? Di situ saya langsung kabur. Langsung kabur gitu aja? Langsung kabur gitu aja. Kenapa anak kecil yang di jamret? Karena anak kecil itu lebih gampang. Bisa lebih gampang, Bang. Gampang ada perlawanannya. Itu kalau belum apes aja, kalau apes kena ketangkep warga. Kemarin begitu juga Ustaz. Itu lagi anak kecil juga lagi di jamret. Makanya diambil gelangnya sama dia juga. Tapi belum sempat lapor kan? Enggak, kita langsung buru-buru amat. Ada juga warga yang datang kemarin. Udah mau ditimpa pakai batu. Nih, tapi selama ini cuma anak-anak doang apa ada juga yang dewasa? Dewasa pernah. Pernah juga yang dewasa? Saya berdua ngatain. Gimana tuh ngambilnya caranya? Posisi sepi sih sama naik motor. Nah, maksudnya targetnya naik motor juga? Dia taruh sini. Tasnya taruh di sini tangan. Terus? Yang rampas saya. Ah. Nah itu saya main tarik-tarikan. Tapi di sini saya megang celurit. Astagfirullah. Terus? Saya tebas tangannya. Allah Akbar. Terus diambil, tangannya putus gitu? Tangannya saya lempar buang. Itu kan kalau berdarah-darah kan bisa meninggal, dia kan ada urat nadinya. Pas di situ teman saya kepleset. Udah saya kena di situ warga. Setelah itu dibawa kemana sama warga? Kantor polisi. Berapa tahun penjara? 2 tahun cuma, 2 tahun tuh lama Bang Toto. 2 tahun itu 365 hari dikali 2. Astagfirullah.
Apakah ente begitu? Kapok Pak Ustadz. Kalau orang yang ente ambil barangnya, ente rampas, lalu bisa hilang nyawanya, dia dikategorikan mati syahid. Tapi kalau ente ngerampas hak orang lain, ente dipukulin warga, mati, rugi ente. Ente dapat rugi karena yang ente ambil haram, ente yang dipukulin warga mati juga ente rugi, mati di neraka. Ustadz buat makan. Semua orang juga butuh duit buat makan. Nggak mungkin makan nggak butuh duit. Kan beli makanan kudu harus bayar. Tapi bukan begitu caranya, Bang. Udah sekarang langsung aja, kasih pelajarannya nih, buat ini, ya. Itu buat apa Ustadz? Ini namanya shock terapi. Udah liatin dulu. Liatin dulu, jangan kebingungan. Liatin dulu sini udah sih, jangan mundur, Allah jangan Akbar. mundur. Udah sini aja. Jangan mundur. Nih, ini kan tadi yang disuruh ente, suruh Hasan nih biar tajam. Ini ada 15 makan nih. Perhatiin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini bukan cuma semangkanya, kebelah, lihat. Allahu Akbar, ini kayak sobek ke bawah-bawah. Ente lihat nih, tajam kan nih pedang? Dalam Islam, orang yang mencuri lebih daripada batas nisab 1/4 dinar atau sama dengan 1,63 gram emas 24 karat, maka harus dipotong tangannya. Ya nggak mau saya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sekarang gini, tar dulu. Sekarang masalahnya situ ngambil barang orang mau, tapi hukumnya nggak mau. Gimana ceritanya? Enak banget tangan saya dipotong. Di situ juga enak banget ngambil barang orang. Saya karena terpaksa. Ya kan masalah terpaksa bisa kerjaan yang lain, bukan masalah terpaksa. Itu karena malas berarti namanya. Santri mana santri sini pegang sini santri. Santri sini pegang. saya. Mau kemana? Mau kemana? Lepas ya. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Pegang, bawa, tarik sini. Tarik sini, bos sini, bos sini. Ampun Tat. Ayo tutup matanya. Tutup lagi mata. Pak Ustadz, saya janji Pak Ustadz nggak lagi. Udah pegangin kencang, jangan buka-buka lagi udah, ayo. Mana? Pegang ini kencang, Tarik tangan ke depan, satu, tangan ke depan satu. Siapa pegangin? Pegangin maju ke depan sini. Astagfirullahaladzim, kejar. Astagfirullahaladzim, lu kemana dia nih? Hei, lu mau kemana lu? Hah? Bang Toto sini, Bang. Bang Toto, udah sini. Mau kemana sih? Hah? Udah sini diam. Allahu Akbar. Pak Ustadz, ampun Pak Mohon Ustadz. ampun nih sama Allah. Ini saya mau ngasih pelajaran namanya teh kalau ente lari-larian gimana mau belajarnya? Ayo tutup matanya, tutupin. Tutup matanya, tutup. Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Udah pegang. Ayo. Suruh majuin. Pak Ustadz. Ayo tangannya. Kalau nggak dipegangin kabur-kaburan lagi sini. Ayo, bawa sini. Udah, pegang. Duduk. Ayo duduk. Kaki masukin kolong meja, majuin orangnya. Orangnya majuin. Siapa? Orangnya majuin. Siapa? Ayo, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, saya tobat, saya janji nggak lagi. Bang Toto, astagfirullahaladzim. Kenapa bang, abang teriak-teriak bang? Tangan buntung, tangan putus. Mana tangannya putus gak? Lihat coba tangannya. Alhamdulillah ya Allah. Saya janji Pak Ustadz akan tobat Pak Ustadz. Allah Akbar, janji sama Allah bang, jangan sama saya. Toh, Rasulullah SAW ngingetin dalam riwayat hadis Muslim. Kata Rasulullah, maning tato hakum ri'in muslim. Siapa orang yang dia mengambil harta orang muslim, maka aujaballahu lahun nar. Wajib bagi Allah untuk memberinya neraka. Nauzubillah, astagfirullah. Wa harama alil jannah, dan Allah haramkan baginya surganya Allah.
Bang Toto, nih mumpung Bang Toto masih punya umur nih. Sekarang Bang Toto minta maaf sama orang yang pernah Bang Toto tebas tangannya. Nih ngomong. Yang pernah saya dolimi, yang pernah saya tangannya saya tebas, saya minta maaf. Dari kecil yang mungkin pernah memukul saya tanah, saya juga minta maaf. Sudah salah. Seringkali aku lupakan untuk bersujud. Sedih Pak Ustadz, saya mau tobat. Saya nggak bakal ngelakuin lagi, saya mau tobat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi asbab taubat yang taubat nasuha. Amin ya Allah. Santri nih, di bawah nih. Ya, Bang Toto sekarang istirahat dulu ya. Masih ada pelajaran lagi buat Bang Toto nih masalahnya nih. Bang Toto masih mau belajar kan? Ya, belajar ya. Yang tuntas ya. Ya, santri dibawa istirahat dulu nih. Oke, Pak Ustadz. Ini kita udah masuk lagi hari berikutnya untuk belajar juga yang berikutnya buat Bang Toto nih. Nah, sekarang gini, Pak Fadli boleh nih taruh di sana. Boleh, boleh, boleh. Sekarang ente perhatiin. Nih, perhatiin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sekarang coba ente lakuin apa yang ente tadi lakuin. Mencuri ini Pak Ustadz. Iya. Tadi Pak Ustadz, hancur. Benar. Sekarang udah hancur. Terus santri dibawa keluar. Bang Toto, Ya Pak Ustadz. selama ini apa yang ente lakuin itu perbuatan zalim. Ingat perbuatan zalim itu kegelapan di dalam kubur. Kegelapan nanti di akhirat. Nauzubillah. Dan orang yang berbuat zalim, jangan ente pikir kagak ada balasannya. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan ente kira Allah Subhanahu wa taala itu diam aja, enggak ngasih balasan buat orang-orang yang berbuat zalim di dunia. Bahkan kata Rasulullah ada dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala percepat azabnya di dunia dan nanti Allah berikan azab lagi di akhirat. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah berbuat zalim. Dan pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat orang-orang yang zalim nanti itu begitu dahsyat. Malaikat akan datang memukul mereka dengan palu yang besar dari timur ke barat. Astagfirullahaladzim. Hancur lebur dijadikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dipalu lagi sampai habis dosanya. Kalau nggak bertobat sebelum datangnya kematian. Bayangin ente toh. Sekarang ente tengkurap di sini. Ayo tengkurap. Bang Toto. Bang Toto. Ikutin aja pelajaran dulu Bang Toto ya. mau belajar apa enggak? Mau belajar kan? Mau belajar ikutin udah. Ayo, bismillah. Ya bismillah udah, ayo Bang Toto. Ayo, udah, ayo. Ustadz, pasin dulu gue mau ngomong Pak Ustadz. Ustadz, kayak gini juga caranya Pak Ustadz. Mau ngomong apa lagi sih? Kan ini udah dikasih tahu nih pelajarannya kayak gini. Tapi masa dia harus saya tengkurap Pak Ustadz? Udah sekarang ente ikutin aja pelajaran yang ada di rumah hijrah. Ini keras Pak Ustadz. Yang bilang ini lembek siapa nih? Nih, tuh. Tuh. Udah sekarang ente tengkurap sini deh. Enggak, Tat. Ayo cepet, pegang. Udah ya cepetan dah. Ayo pegang. Ustadz, nggak ada cara lain. Udah Bang Toto udah. Ayo udah dengerin aja ikutin. Ayo. Ikutin aja udah. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Udah Bang Toto diam aja udah. Ya. Ustadz. Gimana santri? Udah semuanya. Tat, tolong Tat. Jangan kayak gini Tat. Tat, lepasin tolong Tat. Ya, siap ya. Bang Toto ya. Usah dari belakang aja. Udah. Siap, Bang Toto. Ayo. Bisa patah Tat. Siap Bang Toto ya. Tat. Siap Bang Toto. Tat. Udah, apa kata Toto dengerin aja udah. Ikutin aja apa kata Ustaz. Standby, ya. Ampun. Siapa? Balik kenapa dia? Apa? Santri bukan santri. Astagfirullahaladzim. Santri sini. Bukan. Ayo bukan. Kenapa ini? Bang Toto, angkat. Palanya di tangan. Kasih minum Bang Fadli, kasih minum. Rambutnya Kasih digeser. minum Bang Fadli, kasih minum. Bang Toto. Astagfirullahaladzim. Bang Toto. Bang. Astagfirullahaladzim. Wah, sakit.
Sakit apaan yang sakit? Hah? Patah nih punggung saya, Pak Ustadz. Apanya yang patah? Punggung patah. Apanya yang patah? Yang mukul ente pakai godam siapa? Kok ada yang patah? Nih, anak mukul ente nih pakai ini nih. Apa nih itu? Pegang sama ente. Pegang, coba. Hah? Hah? Bagus. Emang ini bisa matain badan ente nih, tulang ente nih? Hah? Besar, Pak Ustadz. Nggak mungkin Ustadz ngelakuin itu, nggak bakalan tega. Ini cuma buat pelajaran doang. Apa nih? Iya, Pak Ustadz. Pelajaran mau selesai. Langsung aja deh pelajaran berikutnya deh. Ya, ya kan? Udah sekali ikutin aja. Renungin bang, api dunia ini gak seberapa dengan api neraka bang. Api neraka lebih dahsyat lagi dari ini panasnya. Udah Bang Fadli, tinggal Bang Fadli. Iya, iya, Pak. Iya, iya, Pak. Iya. Siap, santri, nyalain semua. Istighfar bang. Semua siap ya? Oh, jangan keluar, awas ada api, awas. Ada bensin segala macam. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar bang. Istighfar bang. Allahu Akbar. Bang Toto, istighfar. Istighfar bang, mohon ampun sama Allah bang. Ini baru api dunia, nggak seberapa panas dengan api neraka. Ayo santri masuk. Angkat. Astagfirullahaladzim, Bang. Bang, bangun, Bang. Ayo, Bang. Bangun. Ayo nih, diganti baju nih. Biar istirahat nih, dikasih minum ya. Bang Toto, ini alhamdulillah nih. Bang Toto udah beberapa hari di sini, ngelewatin beberapa pelajaran. Ya, yang mudah-mudahan bisa terus berbekas di hati. Kata Rasulullah SAW, ketika malaikat maut mencabut nyawa orang mukmin yang ahli ibadah, yang ahli taat, maka niscaya bagaikan satu helai rambut yang terlepas daripada kepala. Begitu ringan dan mudah. Tetapi pada saat malaikat maut mencabut ruh orang kafir, orang munafik, orang yang ahli maksiat, maka bagaikan satu tubuh yang disayat-sayat oleh pedang yang tajam sebanyak 7.000 kali. Emang Bang Toto nggak mau ngebahagiain ibu? Pengen ngebahagiain ibu. Pengen banget. Selama ini udah pernah belum ngebahagiain? Belum pernah ngebahagiain ibu. Yang ada cuma bisa nyusahin ibu. Allahu Akbar Bang Toto. Kalau nggak bisa bahagia di dunia, jangan sampai nyusahin nanti di akhirat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dijilitain nama Rasulullah, ada anak yang orang tuanya sedang merasakan kenikmatan sorga. Tiba-tiba malaikat datang bertanya kepadanya, "Apa engkau adalah orang tua si fulan?" "Betul wahai malaikat, sungguhnya Allah memanggil engkau karena anakmu diadab, disiksa di dalam neraka. Ketika ditanya kenapa tidak sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anaknya menjawab, sesungguhnya aku tidak diperhatikan oleh orang tua." Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang lain, apa cita-cita Bang Toto buat ngebahagiain ibu? Naikin ibu haji. Naikin ibu haji. Allah Akbar.
Seandainya ibu ada di sini, ibu nonton. Ngomong sama ibu. Bu, Bu, nih, bilang. maafin Toto, Bu. Belum bisa ngebahagiain Ibu. Belum bisa bikin Ibu pergi haji. Bagaimana Toh, lihat. Bang Toto lihat di belakang ibu. Sini ibu. akan dunia yang sementara? Bagaimanakah Tok, minta doa sama ibu biar Toto bisa mudah untuk bertobat. Doain Toto, Bu, supaya Toto bisa bertobat. Iya, ibu doain toh. Toto pengen Jangan ngeliat ulangin Ibu lagi. bahagia. Tok, ayo kembali sini, Tok. Ya, ini proses tetap harus dijalankan. Ya, mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat Toto. Ibu juga ikhlas ya. Toto belajar muzakarah, mengingat kematian. Ibu akan melihat anak ibu sekarang akan dikafanin, dikubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu maafin La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang, coba Astagfirullahaladzim. Bapak di sana abang bener apa nggak namanya bagian Bang? Harian Toto bin Abdullah, Lahir kapan Bang? 8 April Tahun? tahun 94. Benar berarti. Kapan abang mau wafat? Siap buat wafat? Enggak, sebelum bagian orang tua. Belum bagian orang tua. Abang nggak pengen bagian diri abang juga di dalam kubur nanti. Dengan cara abang ngumpulin amal soleh, bekal buat masuk dalam kubur. Allah Akbar. Mata itu akan kita masukin, ya, renungin di dalam kubur ini sepi, gelap, pengap, sunyi, sempit, panas. Bahkan nanti di dalam kehidupan kita, pada saat kita mati yang sebenarnya, maka malaikat itu akan datang bertanya di dalam kubur. Dan kita harus melewati pertanyaan itu. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi, kalau seandainya nanti kubur menjepit, Nauzubillah ya Allah. siapa yang akan menolong kita? Nauzubillah ya Allah. Ayo santri. Ya santri. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua Banyak orang yang takut ketika mereka dimasukkan dalam kubur. Dan yang teramat sulit pada saat kita di dalam kubur adalah ketika datangnya malaikat munkar dan nakir bertanya di dalam kubur. Dan pada saat itu semua orang yang mengantarkan meninggalkannya. Maka dialah yang mampu menjawab pertanyaan itu dengan bantuan amal solehnya.
Tuhanmu. Siapa nabimu? Ibu lihat sekarang Toto ibu. Ibu siap melihat Toto begini. Ibu siap melihat anaknya dikubur, Bu. Ibu mau anaknya dikubur, Bu. Allah Akbar. Dia teriak-teriak terus minta ibu minta tolong sama ibu. Doain, Bu. Doa ibu makbul insya Allah dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin dulu Bu ya, kasih kesempatan buat belajar anaknya. Biar dia bisa banyak pelajaran yang dia dapat dari sini dengan mengingat kematian. Dia ngerasain apa nih Pak Ustadz? Dia naik-naikin kepalanya Pak Ustadz. Allahualam, kita nggak tahu nih. Astagfirullahaladzim, dia kayak takut banget ingat kiri kanannya Pak Ustadz. Bang, tolongin Bang. Kasih kesempatan sama dia buat belajar dulu ya Bu ya. Bang, Astagfirullahaladzim, dia bilang dia minta Pak Ustadz. Dia ngebongkar-bongkar kafannya Ustadz, dikeluarin tangannya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bu, astagfirullahaladzim, ibu. Ayo Bu, temenin anak. Santri bantu ke santri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa jadi dibantuin. Udah maafin, jangan diulangi lagi ya. Ibu udah maafin, salah. Toh, dengar suara saya. Tadi waktu di dalam kenapa Bang Toto teriak-teriak? Apa yang Bang Toto rasain? Sakit bagaimana Bang Toto? Ya Allah. Keluar tangannya juga dari kain kapan dan berusaha untuk bangun. Kenapa Bang Toto? Karena lama tambah naik Ustaz. Banyak-banyak yang dihargai sama kita di sini. Bapak Bang mau taubat. Bapak mau taubat. Janji sama ibu, bilang sama ibu. Kita janji kalau mulai terakhir. Iya, udah lihat ibu, udah lihat semuanya. Dan kita lihat di sini. Astagfirullahaladzim. Mungkin juga ini karena salah satu perbuatan durhaka dari Toto kepada Astagfirullah. Sungguhnya di dalam kuburan itu penuh dengan orang-orang yang berpikir bahwa mereka menginginkan untuk menjalankan syariat Islam pada saat usia tua nanti. Padahal mereka tidak tahu bahwa usia tua tidak pernah diberikan kepada siapapun. Banyak orang yang menginginkan mati dalam keadaan Islam, tetapi mereka enggan untuk hidup menjalankan syariat Islam. banyak orang yang mencari harta seolah-olah akan hidup selamanya. Padahal dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dan jika Anda takut azab memenggal,
siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.